Kadang-kadang kita nggak tahu ya pengen cerita ke siapa. Bukan karena nggak mau ada drama sih, tapi karena ya nggak ada tempat yang cukup enak aja buat naruh rasa. Teman ada, keluarga ada, tapi di kepala kita tuh mereka kayak kedengeran cepat ngejudge, sibuk, atau capek duluan sebelum kita mulai. Lalu kita buka layar tuh, natap chatroom, berharap ada yang bilang, yang kamu rasain wajar kok. Kalau itu kamu, yes, kamu gak sendirian. Ya, curhat ke AI bisa jadi tempat mampir sebentar yang cukup hangat buat nurunin beban berapa tingkat biar kamu bisa napas lagi. Tapi dari awal harus jelas nih garisnya. Ini tempat mampir, bukan tujuan. AI itu bukan terapis, bukan dokter, dan bukan layanan darurat. Sisi positifnya, kenapa sih AI ini bisa terasa menolong? Sederhana, AI itu cepat, available 24/7, pagi, siang, sore, malam, subuh, tengah malam. Dan waktu kita takut ngerepotin orang, rasanya lebih aman buat naruh isi kepala di situ. Dia bisa bantu ngerapiin kalimat berantakan, nyisahin mana fakta, mana perasaan, mana kebutuhan. Misalnya kita cerita 10 masalah nih, dia bisa ngebacain di masalahnya. Ternyata cuma 2, sisanya eho atau gemak dari 2 hal itu. Respons yang hangat juga ngingetin, yang kamu rasain masuk akal, lihat apa yang udah kamu alami. Abis kepala agak rapi, AI bisa ajak nerangin diri. Ganti cara lihat yang terlalu keras ke diri sendiri. Dia tanya beberapa pertanyaan sederhana, terus biasanya nih kasih 3 langkah kecil yang realistis lah buat 24 jam ke depan. Bonusnya, kalau kamu mau ketemu profesional kayak psikolog atau psikiater, catatan kamu itu udah tertata. Sesi pertama jadi lebih fokus, hemat energi, dan gak ngalor ngidul kemana-mana. Nah, sekarang sisi negatifnya nih, yang gak enak, tapi kamu wajib tahu. AI itu gak cocok buat situasi gawat. Jawabannya bisa meleset justru di momen paling rapuh. Lalu data pribadi, itu serius. Nama, alamat, nomor, dokumen, kalau udah kamu taruh, kamu gak selalu bisa narik balik. AI juga kadang ngarang, tapi kedengarannya meyakinkan banget. Jadi kalau saran menyangkut kesehatan, hukum, atau uang, cek ulang deh, verifikasi ya. Dan ada satu hal lagi yang jarang kebahas tapi sering kejadian, halu dan ketergantungan. AI itu pintar bikin kita ngerasa dimengerti banget. Responsnya hangat, kalimatnya rapi, nadanya tenang. Otak kita suka ada sensasi nyaman kayak akhirnya ada yang ngerti. Lalu pelan-pelan kamu balik lagi, dan lagi, dan lagi. Tanda-tandanya kayak gini nih. Kamu mulai nanyain hal kecil ke AI sebelum memutusin apapun. Kamu gelisah kalau nggak balas chat AI, padahal itu cuma mesin. Kamu nunda ngobrol sama manusia karena takut jawabannya nggak sehangat AI. Kamu ngerasa lebih tenang setelah ngetik, tapi makin gampang panik kalau belum ngobrol sama AI. Itu semua bisa jadi sinyal tali ketergantungan kamu mulai kencang. Dan halu muncul waktu kita nganggap AI itu benar-benar jelmaan seseorang yang paham diri kita seutuhnya. Padahal dia cuma mesin yang ngolah pola kalimat. Hangat, iya. Manusia, bukan. Terus gimana? Biar curhat ke AI tetap nolong tapi nggak ambil alih kendali hidup kita. Mulai dari tujuan yang jelas. Sebelum ngetik, ngebatin aja, ngomong sama diri sendiri. Aku mau ngerapiin pikiran dan nemu 3 langkah kecil buat besok. Habis itu pasang timer 15-20 menit.
Ini pagar kecil biar setelah curhat kamu balik ke tubuhmu sendiri, tarik nafas, minum air, jalan sebentar. Di masa rapuh, kebiasaan-kebiasaan kecil ini sering jadi jangkar paling efektif loh. Lanjut. Amankan data pribadi. Samarkan setiap nama. Edit detail yang terlalu spesifik. Jangan tulis alamat atau nomor. Fokus ke pola rasa dan kebutuhan, bukan data yang bikin orang bisa kebaca. Tipsnya di kalimat pertama, atur aturan main. Tulis ini, tolong jawab tanpa menghakimi, jangan kasih cap-cap, label, atau diagnosa. Bantu aku refleksi singkat. Habis itu minta format simple. Rangkum jadi fakta, perasaan, kebutuhan. Kasih 3 pertanyaan, tutup dengan 3 langkah kecil. Kalau AI ngasih saran, stop sebentar dan tanya diri sendiri. Masuk akal nggak sih buat situasi aku? Aman nggak? Perlu nggak aku tanya ke ahli? Anggap AI itu asisten. Dia bantu bikin peta, tapi kamu yang pegang kemudinya. Biarin AI yang ngikutin ritme kamu, bukan sebaliknya. Siapin juga rencana darurat yang gampang dijangkau. Tulisin di catatan handphone, di notes, kontak orang yang bisa kamu hubungi, alamat fasilitas kesehatan terdekat, dan sejiwa nomor 119 extension 8. Bayangin ini kayak P3K emosi. Semoga gak kepake, tapi bikin hati lebih tenang. Terakhir, pastikan obrolan mendarat di dunia nyata, gak ngambang dan keterusan di dunia maya ya. Selesai curhat, lakukan ritual pulang. Jalan 10 menit, mandi air hangat, tulis jurnal 5 baris, atau chat singkat ke temen yang kamu percaya. Tujuan curhat kayak itu bukan nempel terus di layar, tapi nambah kapasitas kamu buat jalanin hidup di luar layar. Kalau di tengah proses kamu nanya, aku lebay nggak sih pakai curhat ke AI segala? Jawabannya enggak. Kamu nggak rewel, kamu cuma lagi belajar bertahan. Capek, bingung, marah, itu sinyal, bukan sesuatu yang harus ditutupi, apalagi dihindari. Kamu berhak punya ruang aman yang gak menghakimi. AI bisa jadi jembatan dari kepala yang penuh menuju langkah kecil berikutnya. Dan saat kamu siap, dukungan manusia yang hangat dan bertanggung jawab tetap gak tergantikan. Ya. Jadi, kalau kamu pilih curhat ke AI, lakukan dengan sesadar-sadarnya. Tetapkan tujuan, pasang pagar waktu, amankan data pribadi, atur aturan main, pakai format simple, cek ulang saran, siapin rencana darurat, lalu pulang ke tubuhmu dan hidupmu. Simpan panduan ini buat kapan-kapan kamu butuh pengingat cepat. Dan kalau keadaan darurat datang, kamu ingin menyakiti diri sendiri atau orang lain, tiba-tiba nih, ingat, sejiwa 119 extension 8. Pastikan kamu tetap mengendalinya. Oke?